Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasimus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasir haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. ما هو السنتري؟ ما هو السنتري؟ ما هو السنتري؟ Oke. Santri adalah salikun ilal akhirah, naibun anil masyayikh, tarikun anil ma'asi, raqibun ilal khairat, yarjus salama fid dunya wal akhirah. Santri itu singkatan dari sinnya, dan terdiri dari huruf sin, nun, ta, roh, dan ya. Sin itu apa? Salikun ilal akhirah. Setiap santri itu berjalan menuju keridhaan Allah. Ya. Santri itu berjalan menuju keridhaan Allah. Nah, salikun ilal akhirah, maksud di sini apa? Santri itu apa? Berprinsip. Santri itu harus bisa menjadi santri yang intelektual. Paham? Nah, sebagaimana caranya Imam Ibnu Malik di dalam Alfiyah Ibnu Malik, lirrafi wa nasbi wa jarri al-qala. Lanjutkan. Oke. Gede. Saya urang. Ini contoh ahli-ahli alhamdulillah. Nasbi wajar rina sholat ka'rifina ka'inana ilmal minah. Maksudnya apa? Santri intelektual itu adalah santri yang mampu mengadaptasikan dirinya dengan keadaan sekitar. Ya. Santri intelektual itu santri yang bisa beradaptasi terhadap dunia sekitar. Apalagi sekarang zaman yang zaman now, bahasa zaman now, zaman modern. Sebagaimana jawabannya Sayyidina Ali, ajarilah anak-anakmu sesuai pada zamannya. Memiliki reputasi fleksibel. Fleksibel itu apa maksudnya fleksibel? Dengan golongan orang sugih ya oke, dengan golongan orang kelas menengah ya oke, dengan golongan para kiai oke, dengan golongan para suyuk oke, dengan para rada oke, dengan para oke semua. Karakteristik santri apa? Ciri khas, ya. Ciri khas seorang santri selalu tawadhu, ya. Ciri khas seorang santri selalu tawadhu. Apa sih tawadhu itu? Merendah diri, dan santri tidak oleh sombong. Yang kedua, bisa menjadi figur publik untuk teman-teman. Apa maksud figur publik? Memberikan tauladan yang baik terhadap teman-temannya masing-masing.
Yang ketiga, memegang teguh loyalitas. Memegang teguh loyalitas. Maksudnya apa? Santri itu wajib hukumnya di dalam persahabatan. Tidak selama harus apa? Loyalitas. Loyal di sini apa? Bukan loyal terhadap harta, tapi loyal terhadap ilmu. Loyal dalam mengajar, dalam kebaikan. Apa? Stabil. Stabil apa? Stabil itu maksudnya bukan suspek. Ya. Stabil itu apa maksudnya? Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Santri itu bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal. Yang terakhir, ciri khas seorang santri berakhlakul karimah. Kalau santri bisa memiliki hal-hal ini, maka ilmunya pasti bermanfaat. Ilmunya akan melekat di dalam jiwanya. Seperti dahulunya Imam Ibnu Malik. Wa in turis ba'dal ladzi minhu buni udif ilaihi mithla ba'di bayini. Jika jika kalian ini menginginkan ilmu yang melekat di dalam sanubari, kalau menginginkan ilmu yang melekat di dalam sanubari, maka fokuskan pikiranmu dalam satu tujuan. Fokuskan pikiranmu dalam satu tujuan. Maka disariqul ilal akhirah. Fokuskan pikiranmu dalam satu tujuan. Apa? Birdolillah. Yang ini fi mardhatin, ini mendapatkan ridha dari Allah. Ya. Mendapatkan ridha dari Allah, otomatis ilmunya manfaat, ilmunya barokah. Ilmu itu bisa menyelamatkan kalian kelak di yaumil qiyamah. Dan ilmu itu bisa mengangkat kalian memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, sebagaimana firman-Nya Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang selalu menuntut ilmu. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang memiliki ilmu. Derajatnya orang alim, derajatnya orang yang memiliki ilmu, derajatnya orang yang selalu menuntut ilmu di sisi Allah sangat tinggi, sangat luhur. Ya, sampai dijauhkan oleh itu ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang mencari ilmu berarti siapa? Santri. Derajat santri di sisi Allah tinggi. Jika mereka meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia meninggal dalam keadaan syahid dan dia akan masuk ke surga Allah di dalam surga Firdaus bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Itu keistimewaan seorang santri. Makanya sinnya salikun ilal. Nah, berikutnya apa? Belumnya naibun anil masyayikh. Naibun anil masyayikh. Santri itu harus menjadi pengganti atau penerus generasi dari para ulama. Santri menjadi penerus dari kiai. Santri menjadi penerus dari para guru. Bagaimana dawuhnya Imam Ibnu Malik di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik? Ya. Wa ayil mudhafayati khalafa wa ayil mudhafayati khalafa anhu fil i'rabi idza ma'udhifa. Ada di bab i'rab. Ya. Dawuhnya Imam Ibnu Malik ini wa ayil mudhafayati khalafa anhu fil i'rabi idza ma'udhifa. Apa? Santri itu generasi penerus bagi perjuangan para ulama di dunia ini. Para santri itu adalah warasatul anbiya, waris dari ilmunya para nabi. Ilmu yang belum kalian pelajari itu bisa dipelajari dengan sendiri.
pelajari sendiri. Yang penting ilmu pokok kalian itu sudah dikuasai. Ilmu pokoknya itu apa? Ilmu alat. Ilmu alat apa? Ilmu nahwu, sorof, ilmu yang membuat kalian bisa membaca kitab sehingga kalian bisa memahami kitab. Ya, sebagaimana dawuhnya Imam Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Wastama al-ma'tufi in karrataya wa fi siwa dzalika bil kasriya. Nah, maka dari itu kalau kalian ingin menjadi orang selalu menjadi orang-orang yang alim, diberikan amanah, diberikan saran oleh Imam Ibnu Malik Al-Andalusi dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, "Waftah ma'al ma'tufi in karrataya wa fi siwa dzalika bil kasriya." Maksudnya apa? Kajilah terus ilmu yang telah kau ketahui dengan cara bermusyawarah. Kenapa? Karena dengan bermusyawarah, dengan saling bertanya satu, si A bertanya kepada si B. Kalau kita dalam mendalami ilmu dengan cara bermusyawarah, insya Allah ilmu kalian akan terbuka, cakrawala ilmu kalian yang luas. Apa? Pengetahuan yang luas. Namun kalau kalian tidak pernah mengkaji ilmunya dengan cara bermusyawarah, maka ilmu itu akan melekat, akan terendam, sehingga ilmu itu membuat kalian tersesat sendiri. Tarikun anil ma'asi. Ya. Apa tarikun anil ma'asi? Seorang santri harus meninggalkan kemaksiatan. Jangan malah mendekati pada kemaksiatan. Pada takrabus zina. Ya. Banyak definisi zina di dalam kitab-kitab fikih, di dalam kitab-kitab tasawuf, banyak sekali. Dan hadiah tak boleh. Apa khulwat bertemu antara laki-laki dan perempuan berdua tidak boleh. Lihat apa ketika anak perempuan lewat di belok ini dok, aduh, jadi orang bukan rezeki Ustaz. Itu bukan rezeki namanya. Bu Ustaz katanya kalau sekali pandangan mata nggak apa-apa Ustaz. Ya, makanya Ustaz yang bisa cari kan ini makasih. Ya, jadi kalau santri itu wawasan ilmunya luas, maka pada umumnya pasti mampu menerapkan ilmunya pada zaman di mana dia berada. Meskipun belajarnya kitab-kitab klasik, belajar kitab Fathul Mu'in, belajar kitab Fathul Wahab, belajar kitab I'anat Al-Mu'limin, belajar kitab Fathul Bari, belajar kitab Sawi, belajar kitab Syarqawi. Meskipun kitab-kitab klasik yang dipelajari, tapi dia wawasannya luas, pasti akan bisa menjadikan pemahaman klasik menjadi pemahaman kontemporer yang sehingga sesuai dengan zaman yang ada. Meskipun pemahaman kitabnya kitab klasik, tapi pemahamannya luas sehingga bisa memahami sesuai pada akhir zaman yang ada. Itulah seorang santri sehingga bisa menyelamatkan dia di akhir zaman. Yang mana jauhnya Rasulullah, akhir zaman adalah tempatnya zamanul bid'ah, zaman penuh dengan bid'ah, zamanul dzunub, zaman penuh dengan dosa, zamanul ma'asi, zaman yang penuh dengan kemaksiatan. Inilah zaman-zaman kita datang di sini, tapi kita yang memiliki santri yang memiliki wawasan yang luas, inilah yang bisa selamat nantinya. Nah, yang berikutnya ragibun ilal khairat. Seorang santri itu suka berbuat kebaikan. Seorang santri itu suka berbuat baik. Tidak ada santri itu suka mencuri, tidak ada. Kenapa? Santri itu suka mencuri bukan santri pacaran bukan. Ya, santri tidak suka berbuat keburukan. Santri itu selalu suka
bukannya berbuat ibadah apa? Karena tahu hakikat hidup yang sebenarnya. Kenapa? Sebagaimana dawuhnya Allah, "Ma khalaqul insana wal jinna illa liya'budun." Saya tidak pernah menciptakan manusia maupun jin kecuali mereka untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Sebagaimana dawuhnya Imam Ibnu Malik dalam Alfiyah Ibnu Malik, wa waslu ma bil hurufi mubtilu ya'maluha wa qad yubaffal 'amalu. Ada yang bisa? Dan apa? Suatu amal yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya, amal yang tidak kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya akan mengecewakan. Anuhul makanu illa muhammad. Apa? Santri harus menggunakan waktunya sebesar mungkin. Ya. Kenapa? Ketika santri bisa memanfaatkan, bisa mengetahui waktu yang efisien, bisa menggunakan waktu yang efisien, yang bermanfaat, maka santri yang seperti itu mengetahui pentingnya hidup di dunia ini seperti apa. Mereka tidak bisa memanfaatkan waktu yang manfaat, waktu yang longgar tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, maka santri itu masih belum mengetahui jati diri atau hakikat dari hidup di dunia ini. Yarjus salama fid dunya wal akhirah. Santri pasti ingin selamat dunia akhirat, berharap. Maka dari itu, Qur'anu rajina alimil awali murrawa'il qalbi qali ilhiyali. Kenapa? Santri harus selalu menjunjung tinggi integritas dan selalu mengharap ridho ilahi serta barokah dia. Itu seorang santri. Bahkan Imam bin Malik juga berkata lagi, la aqadul jubana'il haijai wa yawkamanat zumarul a'dari. Apa? Santri tidak pernah putus asa dalam menggapai cita-cita. Jadi apa? Meskipun kita pernah mengalami kegagalan, jangan pernah putus asa. Ya, harus selalu jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Pasti suatu saat pasti akan hasil. Menjaga wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti hasil. Kenapa? Bahkan didahulukan wa man ladzatu illa ba'da. Kita tidak akan pernah merasakan manisnya hidup di dunia ini kalau kita tidak pernah mengalami kepayahan dalam menjalani. Ya. Sebagaimana dawuhnya Sayyidina Ali, apa dalam kisahnya? Sayyidina Ali, "Adruki ala qadri nasabihi." Adruki ala qadri nasabihi. Dawuhnya Sayyidina Ali, apa? Kesuksesanmu tergantung dari jerih payahmu. Kesuksesanmu tergantung dari jerih payahmu. Seorang santri harus bisa sukses dunia atau akhirat. Itu loh seorang santri. Bahkan Imam Ibnu Malik berkata lagi, wal aktsaru Allahumma bi ta'widi wa syadda Allahumma bi ghalidi. Apa maksudnya? Nah, santri harus selalu berdoa kepada Allah. Ini puncak dari santri. Selalu berdoa kepada Allah, minta keselamatan kepada Allah, minta barokah, minta perlindungan kepada Allah, minta bantuan kepada Allah. Ya, karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya mohon, hanya kepadamu saya menyembah, dan hanya kepadamu saya meminta pertolongan. Kalau santri bisa menjalani semuanya, mulai sa'ibun bilal akhirah, na'ibun 'anil masyayikh, tarikun 'anil ma'asi, radhibun bilal khairat, yabis salama di dunia wal akhirah, maka kalau bisa menjalani santri
Ya, santri harus bisa menjalani santri, maka apa? Pasti menjadi santri yang setia. Banyak salah yang saya lakukan, semua salah khilaf yang saya lakukan, yang saya sengaja melakukan hal sengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua diampuni oleh Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah. Hajat kita berdoa semoga kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Fatihah. Saya minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.